Saudara, betapa dia sangat menghargai firman, walaupun itu dalam bentuk sepatah kata atau satu kata. Ya, itu sebabnya pada saat Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh seorang perwira ini, Yesus merasa terheran. Kok ada ya seorang yang begitu besar imannya, begitu besar kepercayaannya terhadap perkataanku, ya. Dan dia mengatakan tidak pernah menjumpai iman sebesar seorang perwira ini di antara orang-orang Israel. Salam, selamat pagi sahabat Bethlehem yang berbahagia. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Saya ucapkan selamat datang di acara mujizat setiap pagi. Doa dan harapan saya serta kami semua tim, kiranya Tuhan Yesus memberkati iman dan keluarga. Biarlah Tuhan Yesus memberkati keluarga dan anak-anakmu, memberkati pekerjaanmu sepanjang hari ini, usaha dan karirmu, memberkati sekolah dan perkuliahanmu, memberkati pelayanan dan keluarga hamba-hamba Tuhan. Khusus bagi teman-teman kami yang sedang sakit, baik yang ada di opname di rumah sakit dan di rumah, kami berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, kiranya hari ini engkau disembuhkan oleh Tuhan. Saudara boleh pulang dan berbahagia. Kami ucapkan terima kasih bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di setiap pagi di acara mujizat di pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum, mohon kemurahan hatinya, hari ini subscribe-lah channel ini. Ajak keluargamu semuanya mensubscribe dan lonceng. Selamat menikmati. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Salam Tabga. Pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Puji Tuhan. Demikianlah kata pujian tadi, bahwa ini tahun pembebasan, ini tahun pemulihan, ini tahun yang dahsyat di mana Tuhan mau kerjakan untuk kita umat Tuhan yang percaya kepada Dia. Tuhan Yesus sangat mengasihi saya dan saudara. Tuhan Yesus yang begitu sangat-sangat merindukan umatnya itu selalu ada dalam kemenangan, selalu ada dalam pembebasan. Baik pembebasan dari sakit penyakit, pembebasan dari kelemahan fisik, pembebasan apapun. Sebab Tuhan itu sangat merindukannya. Sehingga kehidupan kita ini bisa melayani Dia. Kehidupan kita bisa senantiasa mengiringi Dia, mengikut Dia kemanapun Dia bergerak, kemanapun Dia ada. So, firman yang mengatakan, di mana aku berada, di situ pelayanku juga berada. Saudara yang kasih oleh Tuhan, selamat pagi bagi kita semua yang Tuhan Yesus kasihi. Saya mau sampaikan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 8 tentang seorang perwira yang memiliki seorang hamba yang sakit. Dan perwira ini langsung menemui Yesus. Pada waktu itu Yesus dalam perjalanannya menuju Kapernaum. Seorang perwira ini memiliki seorang hamba yang sedang sakit, dan dia merasa tidak layak untuk mengundang Yesus ke rumahnya. Sehingga dia katakan, Tuhan, katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Ya, betapa seorang perwira ini sangat menghargai dan sangat menghormati pribadi Tuhan. Sampai-sampai dia merasa tidak layak. Ya, sebab di hadapan dia adalah seorang raja di atas segala raja,
Tuhan di atas segala Tuhan yang memiliki semua. Bahkan istana apapun yang ada di muka bumi ini belum sebanding dengan istana daripada Tuhan sendiri. Itulah kerajaan surga. Itu sebabnya dia merasa apalah artinya rumah yang dia miliki, mungkin dengan segala macam fasilitas, kemewahan apapun, tetapi dia merasa atau dia menempatkan dirinya merasa tidak layak untuk mengundang Yesus hadir di rumahnya, sehingga dia hanya berkata, Tuhan katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu pasti sembuh. Kita perhatikan dalam Injil Matius pasal 8 ini, ayat yang ke 5 sampai ayat yang ke 13, kita baca bahwa kita mendapatkan seorang perwira ini hanya membutuhkan sepatah kata dari Yesus. Ya, saudara, betapa dia sangat menghargai firman, walaupun itu dalam bentuk sepatah kata atau satu kata. Ya, itu sebabnya pada saat Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh seorang perwira ini, Yesus merasa terheran. Kok ada ya seorang yang begitu besar imannya, begitu besar kepercayaannya terhadap perkataanku, ya, dan dia mengatakan tidak pernah menjumpai iman sebesar seorang perwira ini di antara orang-orang Israel. Luar biasa umat Tuhan, luar biasa. Kalau kita punya iman yang dahsyat, iman yang besar, bagi Tuhan itu sangat menghargai, sangat dihargai oleh Tuhan. Ya, oleh sebab itu perkataan seorang perwira ini yang dinilai oleh Tuhan sangat-sangat luar biasa. Dan sepatah kata yang dibutuhkan oleh seorang perwira bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya, bukan untuk orang-orang terdekatnya dia, tetapi untuk seorang hamba yang ada di rumahnya, yang notabene tidak ada keterkaitan dengan, tidak ada hubungan sedikit pun. Ya, saya kira siapapun kita, kalau kita punya beban untuk mendoakan seseorang, maka kehidupan kita harus praktekkan, kita doakan siapapun orang itu dan apapun kapasitas orang itu, kita doakan. Entah dia orang-orang besar sampai kepada orang-orang kecil, kita doakan. Ya, walaupun dengan sepatah kata yang kita butuhkan dari Tuhan. Ya, dia ingin hambanya ini sembuh. Ya, mari umat Tuhan, kita rindukan orang-orang di luar sana sembuh. Amin. Kita rindukan orang-orang di luar sana sehat semuanya. Untuk apa tujuannya? Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang terbaring sakit, terbaring lemah, yang imannya lemah, yang pelayanannya lemah, pelayanan pengikutan pengiringannya kepada Tuhan juga dalam tanda kelemahan. Mengapa? Sebab mereka tidak pernah mendengarkan satu perkataan yang bisa membangunkan rohani, satu perkataan yang bisa membuat dia gairah kembali, satu perkataan yang membuat dia hidup kembali. Ya, itu sebabnya dia rindukan. Tuhan katakan sepatah kata saja, sepatah kata. Dia rindukan apa yang Tuhan mau bicarakan. Sepatah kata yang dari Tuhan bagi seorang perwira itu sangat berharga. Jangankan 1 jam kita mendengarkan khotbah, 1 menit saja kita dengarkan, betapa berharganya. Amin. Sangat-sangat berharga, walaupun itu dalam waktu yang singkat. Itu sebabnya dalam penyampaian firman Tuhan saat ini, walaupun cepat waktunya, saya yakin dan percaya Tuhan bekerja, Tuhan berkarya di dalam karya perkataannya, di dalam firman-Nya yang berkuasa. Engkau dimanapun kau berada, percayalah firman ini. Mungkin hanya 1-2 kata yang menyentuh hatimu, dia bekerja untuk pikiranmu, dia bekerja untuk hati, dia mampu membawa perubahan
keubahan terjadi, kasih karunia tercurah bagi hidupmu, engkau diselamatkan oleh Tuhan, engkau ditolong oleh Tuhan. Kalau engkau sakit, engkau disembuhkan oleh Tuhan. Kalau engkau lemah, engkau dikuatkan oleh Tuhan. Kalau engkau tidak berdaya, engkau kembali mendapatkan semangat yang baru dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kalau ada orang-orang di luar sana membutuhkan sepatah kata dari Tuhan, jangkau mereka Tuhan, sentuh jamah mereka yang sakit, sembuhkan, jamah mereka yang lemah, kuatkan. Tuhan tolong siapapun yang membutuhkan, kiranya kasih karunia-Mu menjangkau mereka. Tuhan, siapapun di luar sana, kiranya Engkau Allah yang luar biasa itu, Allah yang dahsyat, menjangkau dengan kuasanya yang tidak terbatas. Engkau Allah yang luar biasa. Kami yakin dan percaya, kami selalu dan selalu ditolong dan dikuatkan, disehatkan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati kami semua dengan limpah. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian, Yesus jamah, Yesus jamah. Haleluya. Yesus jamah, selam hidupku, katakan kepada Tuhan, dan beri damai di hatiku. Berubah dan aku tahu Yesus jamah.